Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh semangat. Ya, pada hari ini kita akan kembali belajar materi tema 1 KD 3.6 yaitu IPA bagian indera pendengaran. Sudah pada tahu ya, indera pendengaran kita adalah telinga. Yang pertama, kita akan belajar telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan. Jadi kita bisa mendengar suara apapun juga yang masuk ke telinga kita bisa mendengar. Kemudian alat keseimbangan. Ya, ini terjadi pada waktu misalkan telinga kita sakit, maka yang terjadi kita akan kehilangan keseimbangan, baik itu dalam berjalan. Jadi keseimbangan tubuh kita akan berkurang. Karena Pak Frendi sendiri pernah mengalami pada waktu ada air yang masuk ke telinga. Itu sangat mengganggu sekali, kemudian berdengung sehingga yang terjadi kehilangan keseimbangan tubuh. Begitu. Oke, kemudian itu adalah fungsi dari telinga ya sebagai alat pendengaran dan keseimbangan. Kemudian kita akan belajar tentang bagian dari telinga. Telinga terdiri atas bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Mari kita pelajari yuk. Gambar telinga. Ya, ini gambar telinga. Di situ di atas tertulis telinga luar, kemudian telinga tengah, kemudian telinga dalam. Ya, di situ juga digambarkan ada saluran telinga, ada gendang telinga warna kuning ya. Kemudian ada saluran eustasius, kemudian ada rumah siput, kemudian ada saraf pendengaran menuju ke otak kita. Kita akan belajar bagian luar. Bagian luar itu ada apa saja? Yaitu daun telinga. Ya, ayo kita pegang daun telinga kita. Iya, itu daun telinga kita. Kalau yang perempuan biasanya ada anting-antingnya ya. Ya, itu namanya daun telinga. Kemudian ada saluran telinga atau lubang telinga. Oke, itu ada lubang telinga. Kemudian kita masuk ke bagian tengah. Bagian tengah itu ada selaput gendang telinga. Ada yang pernah lihat gendang? Ya, kalau misalkan kalian alat musik gendang, ya, yang alat musik tradisional yang dipukul itu gendang. Nah, itu penutupnya kulitnya, penutup kulit yang dipukul itu namanya selaput, ya. Baik gendang telinga alat musik maupun telinga kita itu sangat tipis. Jadi sangat rentan untuk sobek. Jadi kalau sobek bisa mengakibatkan tuli. Jadi kita harus benar-benar menjaganya. Bagaimana cara menjaganya nanti ada pembelajaran poin berikutnya ya. Kemudian selain selaput gendang telinga ada tulang-tulang pendengaran. Nah, itu tulang-tulang pendengarannya ya. Kecil-kecil. Ya, ada beberapa tulang nanti kita pelajari. Ada tulangnya apa saja ya. Nanti kita pelajari di poin berikutnya. Kemudian bagian bawahnya ada saluran eustasius. Saluran eustasius itu menghubungkan antara telinga bagian tengah dengan tenggorokan. Ya, jadi biasanya menstabilkan atau menetralkan supaya kondisinya seimbang gitu ya antara telinga dan rongga tenggorokan kita ya. Maka kalau kita pergi ke rumah sakit ada THT. Apa itu? Telinga, hidung, tenggorokan. Nah, telinga, hidung, tenggorokan itu ada hubungannya. Jadi misalkan kita pilek, kadang telinga kita mampet gitu ya. Nah, itu ada hubungannya. Ya, nanti akan dipelajari bagiannya mungkin di kelas 5 atau mungkin di kelas 6 ya. Itu kita belajar dulu di saluran eustasius ya, menghubungkan antara telinga bagian tengah dengan tenggorokan. Berikutnya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ada apa saja? Ada rumah siput. Nah, itu bentuknya udah kayak siput ya. Udah pernah lihat siput ya yang jalannya pelan sekali. Ya, itu rumah siput. Kemudian dari rumah siput ada saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini fungsinya apa? Nanti kita pelajari berikutnya ya. Langsung saja fungsi dan bagiannya.
Bagian luar terdiri dari daun telinga. Ya, daun telinga tadi yang ada anting-antingnya, yuk kita pegang telinga kita. Ya, berfungsi memusatkan suara yang masuk ke dalam lubang telinga. Ya, memusatkan suara yang masuk ke dalam lubang telinga. Berikutnya, memusatkan boleh ya, menangkap juga boleh. Lubang telinga, apa itu fungsinya lubang telinga? Menyalurkan suara ke selaput gendang telinga yang warnanya kuning tadi ya. Betul. Oke, berikutnya selaput gendang telinga. Telinga bagian tengah ya. Kita kembali ke telinga bagian tengah. Selaput gendang telinga berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Dan kemudian tulang-tulang pendengaran. Tadi ada beberapa tulang pendengaran. Ada tulang martil, ada tulang landasan, dan tulang sangurdi. Tulang-tulang ini berfungsi meneruskan getaran suara menuju telinga bagian dalam. Oke. Kemudian ada saluran eustasius. Ya, saluran eustasius berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga supaya tetap seimbang. Ya, tadi antara telinga bagian tengah dan tenggorokan. Mengatur tekanan udara. Biasanya kalau kita pergi dari dataran rendah ke dataran tinggi, misalkan dari Purwakarta ke Bandung. Nah, kalau kita lewat tol di kilometer 97 biasanya itu ada tanjakan. Nah, itu mulai naik. Nah, telinga kita mulai beradaptasi terhadap tekanan udara, menyesuaikan. Oke, berikutnya telinga dalam terdiri dari rumah siput. Ya, tadi ada rumah siput, fungsinya apa? Sebagai penerima getaran dari tulang-tulang pendengaran. Nah, gendang telinga menangkap suara, kemudian bergetar, tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar, kemudian getaran tersebut disalurkan ke rumah siput. Ya, kemudian rumah siput menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran. Kemudian saraf pendengaran berfungsi mengirimkan getaran suara ke otak. Nah, misalkan ada suara tok 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 tok, ada suara orang ketuk pintu, maka otak kita akan bekerja kemudian mengolah, menyuruh kita untuk membuka pintu, gitu, bergerak. Ada suara ketuk pintu, maka kita akan berdiri kemudian membuka pintu. Nah, itu saraf pendengaran mengirimkan getaran suara ke otak. Oke, selanjutnya gangguan pada telinga. Nah, ini yang pertama tuli. Apa itu tuli? Rusaknya saraf pendengaran. Kenapa bisa saraf pendengarannya rusak? Biasanya karena kita mendengarkan suara-suara yang terlalu keras. Nanti kita belajar penyebab dari gangguan pada telinga. Kemudian bagaimana cara merawatnya ya. Begitu. Kita juga belajar cara bekerjanya. Yang kedua itu infeksi atau congek. Infeksi ini mengakibatkan cairan yang berbau busuk. Nah, kalau infeksi atau congek ini diakibatkan ulah manusia karena membersihkan telinga dengan benda tajam atau secara keras gitu ya. Gitu. Karena pengen cepat-cepat jadi itu kalau sampai lecet, rusak, maka itu akan mengakibatkan infeksi sehingga ada cairan yang berbau busuk. Itu yang dinamakan congek ya. Nah, congek berbeda dengan otitis media. Apa itu otitis media? Itu adalah infeksi pada telinga disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditandai keluarnya nanah dari telinga. Kalau yang ini dikarenakan kita yang tidak rajin membersihkan telinga kita. Begitu. Jadi ada bakteri, ada virusnya. Nah, kemudian kalau tidak segera kita bersihkan, tidak ditangani, maka akan keluar nanah dari telinga. Itu adalah gangguan dari telinga. Ada yang mau? Tidak mau. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nih, cara mengatasinya nanti dulu. Ya, ini adalah cara merawatnya ya. Kita sekarang cara kerja telinga dulu.
cara kerja telinga yaitu suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara, ya, masuk ke telinga ke daun telinga kita. Kemudian suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Ya, getaran tersebut kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran. Ada tulang apa saja tadi? Ayo, ada tulang martil, betul. Landasan, betul. Dan tulang sangur betul. Siap. Kemudian tulang-tulang tersebut bergetar. Nah, getaran tersebut akan diteruskan tepat di ujung saraf. Ya, oleh ujung saraf, getaran itu akan disampaikan ke otak agar diolah sehingga bisa mendengar. Oh, itu suara ketukan pintu. Oke, aku akan buka. Seperti itu ya cara kerjanya. Oke, sekali lagi, suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara, ditangkap oleh daun telinga ya pastinya. Kemudian masuk melalui lubang telinga, ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Nah, getaran tersebut menggetarkan tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh ujung saraf, getaran itu disampaikan ke otak agar diolah sehingga bisa kita dengar. Oke, terakhir. Nah, ini yang paling penting. Cara merawat telinga yang tadi Pak Frendy sampaikan. 1, jangan memasukkan benda tajam ke dalam telinga. Misalkan ada yang iseng biasanya masukin ballpoint karena gatel. Ada gatal, kemudian dia masukkan ballpoint atau pensil ke lubang telinga, nggak boleh ya. Gitu. Kita harus minta bantuan mama, papa, atau kakak untuk, mama ini ada apa, atau perlu cotton bud gitu ya. Berikutnya, rajin membersihkan telinga secara teratur. Jangan nunggu sakit dulu baru rajin. Jangan ya, kita harus biasakan dari awal. Kemudian yang ketiga, berhati-hati membersihkan telinga agar tidak merobek gendang telinga. Berhati-hati pelan-pelan. Kalau bisa pada waktu kita membersihkan minta bantuan mama papa atau di tempat yang sepi. Artinya jangan di dekat teman-teman kita yang sedang berlari-larian atau pada waktu di rumah dekat dengan adik yang sedang bermain gitu. Jangan, nanti takutnya tangan kita kesenggol. Akhirnya terlalu masuk cotton bud-nya atau alat pembersihnya terlalu masuk, akhirnya bisa mengakibatkan lecet, infeksi atau sampai merobek gendang telinga. Jangan ya, hati-hati. Begitu juga yang terakhir, jangan mendengarkan suara terlalu keras. Oh, biasanya nih anak-anak kita semuanya sering mendengarkan pakai headset. Headsetnya terlalu volumenya terlalu kenceng, terlalu tinggi. Padahal di situ udah ada peringatan. Volume terlalu keras, maka ya jangan dinaikkan lagi gitu. Kemudian saat kita mendengarkan musik di TV, atau di tape ya, dengan speaker yang keras, ini lagunya bagus kesukaanku, maka dibesarkan sekali. Waduh ya jangan toyo, nanti bisa mengakibatkan gendang telinga kita sobek. Oke. Terima kasih, itu informasi tentang cara merawat telinga. Jadi hati-hati ya dalam merawat telinga. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Selamat belajar. Jangan lupa dicatat di buku catatan. Tuhan memberkati ya. Bye.